Perkenalkan, nama saya Nika Desi Damayanti dengan NIM 18130410123 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum letal konsentrasi atau LC50 pada ikan. Di video presentasi kali ini akan ada 7 topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tujuan praktikum, yang kedua yaitu dasar teori, yang ketiga yaitu alat dan bahan, yang keempat yaitu prosedur kerja, yang kelima yaitu hasil pengamatan, yang keenam yaitu pembahasan, dan yang ketujuh yaitu simpulan. Langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum kali ini ada dua. Yang pertama yaitu mengetahui titik maksimal konsentrasi yang mampu ditolerir oleh ikan air tawar berupa ikan kepala timah atau Aplocheilus pancak. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi gejala-gejala fisiologis dan perilaku hewan yang berhubungan dengan efek perubahan salinitas. Topik yang kedua yaitu dasar teori. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau dengan salinitas kurang dari 0,05%. Salinitas merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap fisiologis hewan-hewan akuatis baik vertebrata maupun invertebrata. Pada ikan air tawar, ketika hidup pada salinitas yang berbeda akan menyebabkan perbedaan proses osmolaritas cairan tubuh yang akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Untuk mengetahui tingkat toleransi ikan air tawar terhadap perbedaan salinitas, yaitu dengan pemberian konsentrasi garam pada air tawar tempat ikan hidup. Ikan kepala timah atau Aplocheilus pancak adalah sejenis ikan kecil penghuni perairan tawar anggota suku Aplocheildae. Ikan kepala timah mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi. Ikan kepala timah ditemukan hidup di perairan tawar hingga payau. Ikan ini biasanya menghuni air yang menggenang dan ternaung dengan memangsa aneka serangga, dan tampaknya sejak lama telah dikenal sebagai pemangsa jentik-jentik nyamuk. Ikan kepala timah dapat hidup dari perairan dengan salinitas rendah hingga salinitas tinggi sehingga memiliki rentang persebaran yang luas. Topik selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dari praktikum ini yang pertama yaitu sendok teh, kemudian 4 gelas plastik, stopwatch, jaring ikan, ember, dan juga alat tulis. Sedangkan bahan praktikum kali ini, yang pertama itu 12 ekor ikan kepala timah atau Aplocheilus pancak, air PDAM yang telah didiamkan selama semalam, dan juga garam dapur. Prosedur kerja praktikum kali ini, yang pertama, mengisi masing-masing gelas plastik dengan air PDAM sebanyak 300 ml. Yang kedua, memasukkan masing-masing 3 ekor ikan kepala timah atau Aplocheilus pancak. Yang ketiga, mengamati tingkah laku ikan kepala timah. Yang keempat, menambahkan secara bertahap setiap 1 menit 1 sendok teh garam atau 4,8 gram. Yang kelima, menambahkan garam sampai 50% ikan kepala timah mati dihitung dari keseluruhan gelas. Yang keenam, mengamati tingkah laku ikan kepala timah ketika terjadi penambahan konsentrasi garam meliputi pergerakan ikan, lendir, gejala pendarahan atau bleeding, pergerakan operkulum, persentase ikan mati, dan tingkat kekeruhan air sampai ikan kepala timah mati mencapai 50%. Kemudian yang ketujuh, membuat tabel hasil pengamatan dan menyusun laporan. Selanjutnya itu hasil pengamatan. Pada tabel hasil pengamatan ada 6 indikator yang dapat diamati. Pertama itu pergerakan ikan, yang kedua itu lendir, yang ketiga gejala pendarahan atau bleeding, yang keempat pergerakan operkulum, yang kelima persentase ikan mati, dan yang keenam tingkat kekeruhan air. Pada pergerakan ikan dari menit pertama sampai dengan menit kelima, pada keempat gelas itu sama, awalnya itu aktif, kemudian sangat aktif, dan yang terakhir kurang aktif. Kemudian lendir. Pada menit pertama, ikan di keempat gelas itu tidak ada yang mengeluarkan lendir, kemudian pada menit kedua, yang mengeluarkan lendir hanya ikan pada gelas A dan C, kemudian pada menit ketiga sampai dengan kelima, semua ikan pada keempat gelas itu mengeluarkan lendir. Kemudian gejala pendarahan atau bleeding pada menit pertama dan menit kedua tidak ada yang menunjukkan. Kemudian pada menit ketiga yang nampak hanya pada gelas C. Kemudian pada menit keempat dan yang kelima yang nampak hanya pada gelas B dan C. Pada pergerakan operkulum di keempat gelas itu bervariasi, tetapi pada menit kelima gerakan operkulum itu semakin melambat. Kemudian persentase ikan mati 50% yaitu pada menit kelima. Kemudian tingkat kekeruhan air pada keempat gelas itu sama, semakin pertama menit air itu semakin keruh. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum kali ini digunakan 12 ekor ikan kepala timah atau Aplocheilus pancak yang telah dipisahkan ke dalam 4 gelas plastik yang telah berisi air PDAM sebanyak 300 ml.
Pada masing-masing gelas plastik terdapat 3 ekor ikan kepala timah. Indikator yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu pemberian garam sebanyak 1 sendok teh atau 4,8 gram yang dilakukan secara berkala sampai 50% ikan mati dari total populasi. Pemberian garam berfungsi untuk meningkatkan salinitas air pada tempat ikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat toleransi ikan kepala timah terhadap kadar garam yang tinggi atau salinitas yang tinggi. Berdasarkan tabel 01, hasil pengamatan dapat diamati mengenai pergerakan ikan, pergerakan opak belum, dan persentase ikan mati selama perlakuan. Pada menit pertama, pergerakan ikan dan pergerakan opak belum pada keempat gelas masih dalam keadaan normal. Pada menit kedua, pergerakan ikan pada keempat gelas masih dalam keadaan normal, sedangkan pergerakan opak belumnya sudah mulai melambat. Pada menit ketiga dan keempat, pergerakan ikan pada keempat gelas sudah mulai aktif, sedangkan pergerakan opak belumnya itu melambat. Pada menit kelima, pergerakan ikan pada keempat gelas sudah mulai kurang aktif, begitupun pada pergerakan operkulumnya. Pada akhirnya, pada menit kelima, sebanyak 50% ikan mati dari total keseluruhan sampel yang digunakan. Pada gelas A terdapat 2 ekor ikan mati, pada gelas B dan gelas C terdapat 1 ekor ikan mati, dan pada gelas D terdapat 2 ekor ikan mati. Sehingga dapat dikatakan bahwa 50% ikan sudah mati dari total populasi yang digunakan, yaitu sebanyak 12 ekor ikan kepala timah. Selain pergerakan ikan, pergerakan operkulum, dan persentase ikan mati, pada tabel 01 juga dapat diamati mengenai adanya lendir dan gejala pendarahan atau bleeding. Pada menit pertama, pada keempat gelas belum mengeluarkan lendir dan belum mengalami gejala pendarahan atau bleeding. Pada menit kedua, pada ikan gelas A dan C sudah mengeluarkan lendir, sedangkan ikan pada gelas B dan D belum mengeluarkan lendir. Sedangkan untuk gejala pendarahan atau bleeding belum tampak. Kemudian pada menit ketiga, ikan pada keempat gelas sudah menunjukkan adanya lendir, sedangkan gejala pendarahan atau bleeding hanya tampak pada gelas C. Pada menit keempat, seluruh ikan pada keempat gelas menunjukkan adanya lendir, sedangkan gejala pendarahan atau bleeding hanya tampak pada gelas B dan C. Kemudian pada menit kelima, ikan pada keempat gelas sudah menunjukkan adanya lendir, sedangkan gejala pendarahan atau bleeding hanya tampak pada gelas B dan C. Kandungan garam yang digunakan sebagai indikator dalam percobaan ini akan mempengaruhi pergerakan operkulum, pergerakan ikan, adanya lendir, gejala pendarahan atau bleeding pada beberapa bagian tubuh ikan, serta persentase ikan mati. Terjadi perbedaan pada masing-masing ikan di keempat gelas ini berkaitan dengan proses osmoregulasi ikan. Osmoregulasi merupakan suatu proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh untuk mengontrol larutan agar seimbang dengan lingkungannya. Ketidakmampuan ikan untuk mengontrol tekanan osmotik akan menyebabkan ikan stres yang mengalami kematian. Proses osmoregulasi ini berkaitan dengan salinitas perairan. Simpulan dari kegiatan praktikum kali ini ada 2. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode LC50 dalam melaksanakan praktikum dapat diketahui bahwa ikan kepala timah atau Actiochilus panca memiliki level konsentrasi yang mampu ditoleransi itu selama 5 menit perlakuan. Hal ini dapat dilihat dari 50% ikan kepala timah mati dari total keseluruhan sampel yang digunakan itu sebanyak 12 ekor ikan kepala timah. Yang kedua yaitu gejala-gejala fisiologis yang berhubungan dengan salinitas dapat diamati melalui beberapa parameter, yaitu pergerakan ikan, ada tidaknya lendir, gejala pendarahan atau bleeding, pergerakan operkulum, persentase ikan mati, dan tingkat kekeruhan air pada saat proses osmoregulasi sehingga ikan mengalami kematian. Dokumentasi praktikum. Om Santi 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 Om.